yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Haleluya. Saya percaya setiap kita bersuka cita pada saat kita datang ke rumah Tuhan. Akan terdengar pujian dari utara, selatan, barat, timur. Biarlah setiap yang bernafas memuji Tuhan kita yang hebat. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita yang dahsyat. Yang percaya katakan amin. Dari barat sampai ke timur.
Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sungguh Tuhan kita Tuhan yang hebat, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bangga Tuhan, kami tahu Engkau hebat, Engkau luar biasa, namamu besar Tuhan. Tidak ada nama lain selain Engkau Yesus. Biarlah sore hari ini Bapa, kami datang kepadamu. Kami mau katakan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami Tuhan, penyelamat hidup kami. Oh haleluya. Mari dengan segenap hati datang menyembah kepada Tuhan yang dahsyat, kepada Tuhan yang besar. Oh haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah penyelamat kami, Kaulah gunung batu kami, Kaulah perlindungan kami, Kaulah kekuatan kami. Kami memuja-Mu, kami memuja-Mu, Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puja. Haleluya. Jesus. Haleluya. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my
sore hari ini Tuhan, kami katakan kami mau terus menyembah Engkau di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau terus memuja Engkau Tuhan. Kami mau terus mengikut Engkau Tuhan. Kami menyaksikan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami melihat kedahsyatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami melihat keajaiban-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Shikimana dalam sebab itu kami katakan besar Engkau Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Dengan segenap hati nyanyikan, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, name above all names is Jesus. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Name above all names is Jesus. Name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, how great is our God. Sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. How great you are God. Yes, Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Sore hari ini kita bersama-sama membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Boleh melambaikan tangan, nanti para hamba-hamba Tuhan akan membantu. Baik, Bapak Ibu Saudara dapat membawa persembahan syukur ya ke kotak-kotak yang sudah disediakan. Selama persembahan dijalankan, kita akan menyimak beberapa pengumuman. Multimedia kami persilakan. Shalom semua, dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita mau mengajak teman-teman semua untuk berkumpul dan berdoa bersama. Kita akan berdoa bersama dengan 24 provinsi dan 6 negara dalam acara Kebangkitan Doa Pemuda, di mana kita akan berdoa buat Indonesia dan kebangkitan generasi muda. Acara akan dilaksanakan pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025, jam 18.30 yang akan bertempat di GBI Everyone Connected, Paris Panjava Mall, lantai P7. Sampai ketemu di GB Everyone Connected. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kami akan mengingatkan kembali pada hari Kamis tanggal 23 Oktober pukul 18 akan ada worship night yang akan dilayani oleh Pastor Frankie Kuncoro. Kami nantikan kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini. Dan kami rindu juga untuk menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di Baranang siang sore. Barangkali ada, boleh lambaikan tangan. Baik, kita sama-sama berdoa terus untuk jiwa-jiwa baru. Dan saat ini kita akan sama-sama mengikuti untuk penyerahan anak. Kita akan mengikuti penyerahan anak. Kita nyanyikan satu lagu. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana Bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Bapak, sore hari ini Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami Tuhan. Buat kebaikan Tuhan yang terus Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan kami Tuhan. Terlebih pada sore hari ini juga Tuhan, kami akan menyerahkan anak Seri Samantha Maniuruk ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seri Samantha Maniuruk, Engkau dengan iman kedua orang tuamu, Engkau diserahkan pada Tuhan. Tuhan akan menjaga Engkau, membela Engkau, melindungi Engkau, menuntun setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami yakin percaya Tuhan akan memberikan pertumbuhan yang sempurna buat Ceris. Baik jasmani, rohani, karakter yang terbaik Tuhan. Berkati anak ini Tuhan, pertumbuhannya baik, jauhkan daripada sakit penyakit apapun juga Tuhan. Senantiasa berjalan bersama dengan Engkau Tuhan.
Di dalam apapun yang dikerjakan kelak juga Tuhan senantiasa baik Tuhan. Hidup di dalam takut akan Engkau Tuhan, menjadi kebanggaan dan kemuliaan bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga berkati kedua orang tua Tuhan, buat Gihon, buat Yedida juga Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna buat mereka Tuhan. Buat mereka terus Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kehidupan mereka menjadi teladan buat anak-anak mereka Tuhan. Senantiasa di dalam kebenaran, di dalam firman-Mu Tuhan. Mereka membawa kebenaran dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan apapun yang dikerjakan oleh Gihon, oleh Yedida juga Tuhan buat baik, Tuhan berhasil Tuhan. Tuhan akan membawa keluarga ini naik tetap tidak pernah turun jadi kepala bukan menjadi ekor Tuhan. Terus dalam kehidupan mereka juga Tuhan terus mengagungkan Engkau Tuhan. Melayani Engkau Tuhan dan menjadi teladan buat anak-anaknya Tuhan. Engkau juga yang memberkati kedua orang tua ini Tuhan. Mampukan mereka Tuhan untuk terus Tuhan mencukupi kedua anak ini Tuhan. Sampai mereka di dalam studi mereka, di dalam kehidupan mereka Tuhan kelak Tuhan. Tuntunan Tuhan senantiasa sempurna buat keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Haleluya Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana bagi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Hosana bagi Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat sore hari ini ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang bertahta di atas puji-pujian dan ucapan syukur umat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berfirmanlah buat setiap kami. Biar firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Sehingga kami percaya kami pulang dari gereja ini hidup kami gak akan pernah sama lagi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin dicukupkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, kalau hari ini Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul iman di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, setiap kita manusia, kita suka sesuatu yang pasti Bapak Ibu. Ya, ketika kita bekerja, ya kita rindu Bapak Ibu, setiap tanggal 25 atau di awal bulan ada sesuatu yang pasti masuk ke rekening kita Bapak Ibu ya. Kalau dia jarang-jarang masuk, kita agak males-malesan untuk bekerjanya Bapak Ibu. Kita suka sesuatu yang pasti. Kalau hari ini Bapak Ibu punya jadi orang tua dan kita punya anak. Anak kita kemudian udah berpacaran dengan pacarnya dari SMP. Dan sekarang anak kita sudah bekerja, masih belum menikah-nikah. Kira-kira sebagai orang tua, nasihat apa yang kita berikan kepada anak kita? Putusin aja lah dek, cari yang pasti-pasti.
Kita suka sesuatu yang pasti. Masalahnya di zaman ini Bapak Ibu, banyak hal yang tidak pasti. Artinya apa? Artinya begini, mungkin hari ini kita bisa jadi orang sehat Bapak Ibu. 2 bulan lagi belum tentu kita masih sehat. Kita bisa mengalami yang namanya sakit. Kenapa? Karena makanannya banyak makanan sampah yang kita konsumsi. Saudara bisa punya kerja, tapi tahun depan belum tentu kita masih bisa bekerja. Ya, banyak badai PHK hari-hari ini Bapak Ibu. Tapi bagaimana caranya di tengah-tengah ketidakpastian, saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, kita tetap menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Ya, firman Tuhan katakan apa? 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu izinkan saya untuk mengajar kepada Bapak Ibu tentang iman Bapak Ibu. Saya akan mengajar melalui Matius pasal yang ke-8. Kalau Bapak Ibu membaca Matius pasal yang ke-8 ada berbagai macam perikop. Nah hari ini saya akan membagikan 4 perikop langsung dalam satu khotbah Bapak Ibu ya. Satu perikop makan waktu 30 menit untuk menjelaskan. Jadi hari ini khotbahnya 2 jam Bapak Ibu. Haleluya. Ada amin? Ya karena aminnya lemes saya korting ya, jadi 45 menit aja. Khusus untuk Baranang siang jam 5 sore. Ada amin? Haleluya. Kita akan langsung bahas perikop yang pertama. Matius 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-32. Ini kisahnya tentang 2 orang yang kerasukan disembuhkan oleh Tuhan. Matius 8 ayat yang ke-28, setibanya di seberang yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29, kita gantian baca, saudara yang baca, 1, 2, 3. Ayat yang ke-30, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. 31, 1, 2, 3. Katakan sama-sama, maka setan-setan itu meminta kepadanya. Bapak Ibu bisa tolong simpen kalimat itu di kepala Bapak Ibu sebentar? Bisa? Oke, ayat 31. Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Bapak Ibu, ini sebuah kisah yang menarik. Kenapa? Karena ada 2 orang yang kerasukan setan Bapak Ibu. Oke? 2 orang yang dikuasai, dikendalikan oleh setan. Dan 2 orang ini meminta kepada Yesus. Sebenarnya yang meminta kepada Yesus bukan 2 orang ini Bapak Ibu. Yang meminta kepada Yesus adalah setan-setan yang menguasai 2 orang ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi siapa yang meminta kepada Yesus? Setan-setan, oke? Kalau saya boleh pakai kata yang mudah Bapak Ibu mengerti, setan-setan meminta kepada Yesus, berarti saya bisa mengartikan dengan kalimat ini, setan-setan berdoa kepada Yesus. Agak kurang bisa diterima saudara ya. Halo? Sekali lagi, siapa yang meminta kepada Yesus? Setan yang meminta kepada Yesus, ya kan? Di sepanjang perjanjian baru agak jarang kita mendengar setan meminta kepada Yesus. Tapi dalam Matius pasal yang ke-8, setan yang meminta kepada Yesus. Setan berdoa kepada Yesus. Dan yang menarik, yang jauh lebih menarik adalah Yesus mengabulkan permintaan setan-setan tersebut. Yesus mengabulkan doa daripada setan-setan tersebut.
Dari sini kita dapat prinsip apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar, kalau setan minta aja, Tuhan kabulkan. Apalagi saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan, kalau kita meminta, Tuhan juga bisa mengabulkan doa dan permintaan saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Mana yang lebih berharga, setan atau manusia? Manusia jauh lebih berharga. Firman Tuhan berkata burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi anak manusia. Manusia jauh lebih berharga. Kalau setan meminta, setan berdoa Tuhan kabulkan. Berarti anak manusia juga pasti bisa dikabulkan sama Tuhan. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Kita lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Oke siap? Dua orang yang kerasukan setan. Dua orang yang dikendalikan sama setan, dikuasai sama setan. Menurut Bapak Ibu, orang yang kerasukan setan kira-kira bisa punya iman kepada Yesus gak? Ini pertanyaan Bapak Ibu ya, jadi jangan diem-diem aja, tolong dijawab ya kan. Kalau Bapak Ibu gak mau ngomong minimal begini-begini atau begini-begini Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Dua orang yang dikendalikan setan, dikuasai setan, kira-kira orang ini bisa punya iman kepada Yesus gak? Hah? Kira-kira orang kalau dikuasai setan, kira-kira dia bisa datang kebaktian di tengah-tengah kita gak? Nggak bisa, betul gak? Yang mengerti katakan amin. Berarti dua orang yang kerasukan setan ini nggak beriman kepada Yesus Bapak Ibu. Halo? Tapi bagaimana mungkin Yesus bisa menyembuhkan, Yesus mau memulihkan dua orang yang tidak beriman? Saudara tahu kenapa Yesus mau menyembuhkan, memulihkan orang yang tidak beriman ini? Karena dua orang yang kerasukan setan ini adalah orang yang tetap berharga di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Yesus mau menolong mereka, menyembuhkan mereka. Yang mengerti katakan amin. Perikop yang kedua, Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kisahnya tentang Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat yang kedua, Bapak Ibu baca, 1, 2, 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Bapak Ibu, orang kusta di zaman Yesus adalah orang-orang yang tidak punya masa depan. Kenapa? Karena penyakitnya. Penyakit kusta adalah penyakit yang menular dan menjijikan. Karena orang yang sakit kusta itu bagian-bagian tubuhnya itu bisa membusuk dengan sendirinya. Orang yang sakit kusta, kalau tubuhnya kena kusta, maka apa yang terjadi? Itu hidung kalau udah busuk Pak bisa copot sendiri. Jari-jari kalau udah busuk bisa copot sendiri. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Naaman? Panglima kerajaan Edom, jenderal yang sangat terkenal. Tapi di balik jubah jenderalnya, Naaman punya penyakit kusta Bapak Ibu. Orang yang sakit kusta adalah orang yang disingkirkan. Di zaman Yesus orang yang sakit kusta tempatnya bukan di dalam kota. Mereka disingkirkan di depan pintu gerbang Bapak Ibu. Halo? Tapi hari itu ada orang kusta datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan kalau Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku. Berapa banyak orang percaya ketika berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan ketidakpastian, berhadapan dengan problema kehidupan, iman kita mirip seperti orang kusta. Kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Kita tahu Tuhan Maha Besar, Maha Penyembuh, dokter di atas segala dokter, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. Kita punya pengetahuan tentang Tuhan. Tapi ketika kita berhadapan dengan masalah,
iman kita mulai bercampur dengan keraguan. Dan sering kali kita berpikir sama seperti orang kusta, apakah Tuhan mau menolong aku? Halo? Tuhan itu bukan manusia Bapak Ibu. Berharap kepada manusia mengecewakan, betul gak? Saudara ketemu dengan manusia, orang yang mampu, orang yang kaya, orang punya banyak duit. Saudara minta tolong sama dia, belum tentu dia mau nolongin saudara. Itu manusia. Kebalikannya juga begitu Bapak Ibu. Banyak orang mungkin mau nolongin kita, tapi belum tentu dia punya kemampuannya untuk menolongin kita. Tolongin gue dong bro, siap, gue siap tolongin lo. Pinjem 100. Sorry bro, gue juga lagi kurang nih. Banyak kayak begitu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan hanya sekedar mampu menolong saudara. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan juga yang mau menolong kehidupan saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Kisah yang ketiga Bapak Ibu, kita akan lihat Bapak Ibu iman daripada murid-murid Yesus. Matius 8 ayat 23 sampai 26. Kisahnya tentang angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat yang ke-24 gantian. 1, 2, 3. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya. Tuhan tolonglah kita binasa. 26, 1, 2, 3. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Kemana Yesus pelayanan, murid-murid selalu mengiringi Yesus. Yesus ditraktir makan, menurut Bapak Ibu, murid-murid kecipratan gak? Kecipratan, tidur sama Yesus, makan sama Yesus. Yesus bisa bikin mujizat Bapak Ibu, murid-murid lihat gak dengan mata kepala mereka mujizat terjadi? Bersama-sama dengan Yesus. Tapi berapa banyak iman kita ketika berhadapan dengan masalah. Iman kita mulai seperti murid-murid. Bercampur dengan keraguan-raguan Bapak Ibu. Bercampur dengan ketakutan. Bercampur dengan kekhawatiran Bapak Ibu. Halo? Waktu saya baca iman murid-murid ini Bapak Ibu. Iman murid-murid ini emang keterlaluan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-14, ya, mereka pernah melakukan dan melihat mujizat 5 roti 2 ikan. Mereka melihat 5.000 orang diberi makan. Berapa ribu? 5.000 orang. Itu pun cuma laki-laki yang dihitung. Belum termasuk perempuan dan anak mereka. Kalau satu suami punya 1 istri dan 1 orang anak, hari itu yang dikasih makan sama Yesus berapa orang? 15.000 orang. Saya mau nanya Bapak Ibu, mereka makan icip-icip atau sampai kenyang? Ini lu cobain bro. Itu namanya apa? Icip-icip. Mereka itu makan bukan icip-icip. Mereka makan tuh sampai, ini sorry nih Bapak Ibu ya. Sampai kenyang. Halo? Sisa berapa bakul? Kenapa sisa 12 bakul? Karena murid Yesus 12 itu pewahyuan guru sekolah minggu Bapak Ibu ya, jangan dipakai lagi Bapak Ibu. Kenapa sisa 12 bakul? Karena kejadiannya di Yerusalem Bapak Ibu. Kalau kejadiannya di GBI Baranang Siang jam ke-5 tidak bersisa. Karena konon katanya ibu-ibu di GBI ini tasnya itu ada kantong plastiknya Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Halo? Matius 14, mereka melihat dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang makan sampai kenyang. Tapi Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-15. Cuman beda 1 pasal. Katakan sama-sama, 1 pasal. Itu paling bedanya cuma beberapa hari Bapak Ibu. Mereka hari itu berhadapan dengan 4.000 orang. Saya mau nanya, masalah mereka tambah besar apa tambah kecil?
tambah kecil. Mereka punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Kasih makan 5.000 orang. Sekarang mereka berhadapan dengan 4.000 orang. Tapi lihat Bapak Ibu, iman murid-murid menjadi lemah. Halo? Dari wajah kayaknya minta ayat Bapak Ibu ya. Nggak percaya sama saya kasih ayatnya Bapak Ibu. Ya kan? Matius 15 ayat yang ke-33. Coba kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Matius 15 ayat yang ke-33 firman Tuhan katakan apa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata murid-murid Yesus kepada Yesus. Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang yang banyak yang begitu besar jumlahnya? Halo? Berapa banyak iman kita sama seperti murid-murid. Kita udah lihat mujizat Tuhan. Kita lihat kebaikan Tuhan. Kita lihat kebesaran Tuhan. Berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tapi masalah datang. Iman kita hilang lagi. Iman kita kicep. Iman kita jatuh lagi Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu lihat. Orang yang kerasukan setan nggak punya iman sama sekali. Orang yang sakit kusta punya iman, tapi imannya kecil. Murid-murid punya iman, tapi imannya bercampur dengan keraguan-raguan. Halo? Kita lihat iman yang terakhir, perikop terakhir. Matius 8 ayat yang ke-5. Kisahnya tentang Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Oke? Bapak Ibu ada yang udah pernah pergi ke tanah perjanjian boleh lambaikan tangannya? Sorry salah nanya. Ya kan? Saudara siapa yang punya kerinduan sampai di tanah perjanjian boleh lambaikan tangannya. Sedap. Katakan sebelah kanan sebelah kiri nabung. Oh ya, jangan ngarepin mujizat mulu Bapak Ibu ya. Lakukan yang jadi bagian Bapak Ibu. Kalau kurang nanti Tuhan yang cukupin. Ada amin? Ya, saya kemarin September baru pulang dari tanah perjanjian Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sampai di sana, pasti Bapak Ibu diajak ke Kapernaum, the city of Jesus. Kota di mana Yesus banyak bikin mujizat. Oke? Ayat yang ke-5, Matius pasal yang ke-8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Ayat yang ke-9, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, dia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka dia mengerjakannya. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Yesus itu nggak pelit muji Bapak Ibu. Kalau ada orang yang sip dipuji sama Yesus. Halo? Dan saudara tahu yang dipuji ini bukan iman orang Yahudi. Karena Yesus berkata, tidak pernah aku melihat iman sebesar ini aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yang dipuji sama Yesus adalah iman seorang perwira Romawi, Bapak Ibu. Saudara tahu orang Romawi nyembah kepada siapa? Nggak tahu ya? Oh, sorry saya lupa. Jemaat ini memang nggak pernah nonton film. Jemaat ini kesukaannya adalah doa, pujian, penyembahan, dan merenungkan firman. Haleluya. Orang Romawi nyembah siapa? Zeus. Belum pernah dengar? Hercules.
Bukan preman Tanah Abang Bapak Ibu ya. Hercules setengah dewa setengah manusia Bapak Ibu. Orang yang nyembah dewa-dewa Bapak Ibu datang kepada Yesus dan dipuji imannya Bapak Ibu. Kenapa Yesus memuji iman daripada perwira ini? Saudara mau tahu jawabannya? Enggak, kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Ini rahasia kerajaan Allah Bapak Ibu ya kan. Saya ulang sekali lagi, saudara mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong, ya kan? Udah terlanjur naik mimbar. Yesus memuji iman daripada perwira Kapernaum ini. Karena perwira Kapernaum ini ngerti yang namanya otoritas. Halo? Karena dia seorang bawahan. Halo? Dan di bawahnya ada prajurit. Dan kalau dia suruh prajuritnya pergi, maka prajuritnya pergi. Suruh datang, maka dia datang. Kerjakan ini, maka kerjakan ini Bapak Ibu. Karena perwira ini ngerti otoritas. Itu sebabnya dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dipuji karena perwira Kapernaum, penyembah dewa-dewa, mengakui Yesus adalah Mesias dalam kehidupannya. Itu sebabnya imannya dipuji. Halo? Dan Yesus berkata, belum pernah aku temukan iman sebesar ini. Wih, katakan sama-sama, iman. Ulang, iman sebesar ini. Tapi Pak Pendeta, beberapa waktu yang lalu ada hamba Tuhan juga yang ngajar, yang penting punya iman sebesar biji sesawi lah, bisa memindahkan gunung. Jadi yang benar yang mana nih Pak Pendeta? Iman sebesar biji sesawi atau iman yang besar? Yang benar yang mana? Tolong pilih. Siap? Yang iman sebesar biji sesawi, lambaikan tangan. Iman yang besar, lambaikan tangan. Iya, sisanya bisu tuli. Kesian jemaat ini banyak yang bisu dan tuli, Pak. Halo? Kadang-kadang kita salah memahami iman sebesar biji sesawi, Bapak Ibu. Ini biji sesawi, bukan sawi, Bapak Ibu ya. Kalau sawi itu sayur. Sayur sawi. Yang dimaksud Yesus bukan sayur sawi, biji sesawi. Biji sesawi adalah benih yang paling kecil dari segala jenis tumbuhan Bapak Ibu. Tapi benih yang kecil ini kalau dia jatuh ke dalam tanah, kemudian dia bertumbuh, maka apa yang terjadi? Maka benih ini akan menyerupai semak, bahkan bisa tinggi seperti pohon Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau pohon sesawi ini udah besar, burung-burung bisa hinggap pada pohon tersebut. Jadi apa yang dimaksud iman sebesar biji sesawi? Bukan iman yang kecil. Iman sebesar biji sesawi maksudnya adalah makin hari iman saudara harus makin bertumbuh supaya makin hari iman saudara makin dewasa dan makin besar. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dong. Jangan iman besar, nggak dewasa. Bisa nggak orang punya iman besar nggak dewasa? Saya sering kali ketemu begitu tuh. Kadang-kadang kalau di Jakarta ketemu sama hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kadang-kadang saya suka diceng-cengin. Teman-teman pendeta nih ngomong sama saya, bro, lu kan pelayanan udah kemana-mana. Masa sih bro lu pakai mobil masih pakai mobil tua model kayak begitu bro. Ganti dong bro, beriman bro, Alphard. Tuh kadang-kadang kalau saya dengar begitu kadang-kadang suka enek. Emang kenapa kalau mobil saya tua? Yang penting bisa jalan. Bisa mengantarkan saya pergi pelayanan, betul gak?
Mau punya Alphard? Mau punya Alphard? Pulang gereja, cari di parkiran. Kelilingin 7 kali. Habis kelilingin 7 kali, tumpang tangan. Alphard milikku, Alphard milikku. Alarmnya bunyi, ketangkap saudara. Blow on. Yang mengerti katakan haleluya. Itu iman gak dewasa Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Milikilah iman yang bertumbuh dan semakin dewasa. Sehingga kita punya iman yang besar. Ada amin. Bagaimana caranya kita bisa punya iman yang besar dan yang dewasa? Caranya adalah bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Agak kurang amin nih yang begini-begini nih. Saya ulang sekali lagi, gak apa-apa. Saya pendeta sabar Bapak Ibu ya, kelihatan dari wajah sabar kan. Bagaimana caranya kita bisa punya iman yang besar dan dewasa? Caranya adalah bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena bagaimana saudara bisa mempercayakan sesuatu kalau saudara gak kenal? Halo? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana saudara bisa taruh harapan saudara kepada orang atau sesuatu pribadi yang saudara nggak kenal? Halo? Di sini cewek-cewek ada yang pulang naik angkutan umum, boleh lambaikan tangannya? Wih, nggak ada ya? Jemaat Sultan semua memang di tempat ini. Hah? Saudara pulang gereja, saya boleh turun gak nih Bapak Ibu? Ya saya udah gak betah nih di mimbar ini, besar sekali Bapak Ibu ya. Turun kita ya kan. Siapa di sini wanita-wanita yang pulang naik angkut atau naik apa gitu, ada ya? Saudara lagi nunggu di lobi nih, lagi nunggu di lobi. Gue kan mau pulang. Tiba-tiba di depan saudara berhenti mobil. Land Cruiser, set, wis, warna hitam. Habis itu kacanya diturunin, stit. Begitu saudara nengok, ternyata cowok keren, cakep, putih, mirip bintang film Korea. Dahsyat, ya kan. Kemudian saudara disapa, hai, sambil dikedipin mata 3 kali, set, 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 wis. Kemudian dia ngomong begini sama saudara, ayo aku anterin pulang. Saya mau nanya, siapa di sini yang mau ngikut? Boleh lambaikan tangan. Kalau ada yang mau ngikut kita undang ke depan. Karena itu cewek gampang dihipnotis itu. Halo? Ada yang mau ngikut gak? Kenapa gak mau ikut? Gak kenal. Mau pakai mobil bagus kek, mau ganteng kek. Kalau gak kenal, jangan ikut. Tapi kalau pulang gereja, lagi hujan, saudara lagi nunggu. Tiba-tiba Pak Gembala dengan ibu lewat. Sada. Kenal dengan Bapak Gembala? Kenal dengan Ibu Gembala? Lewat turunin kaca. Mau kemana dek? Mau pulang om. Udah naik. Om antrin sampai di rumah. Saya mau nanya, ngikut gak? Kenapa? Kenal. Karena saudara kenal, saudara percayakan hidup saudara kepada mereka. Halo? Masih gak ngerti? Terakhir, nih saya kasih perumpamaan terakhir. Oke? Kalau perumpamaan ini masih belum juga membuat saudara mengerti, Pak Gembala saya serahkan kepada Roh Kudus saja yang mengajar mereka. Saya udah gak tahu lagi gimana cara ngajar jemaat ini. Di sini ada yang pulang naik Gojek gak? Tahu Gojek? Pertanyaan saya, saudara kenal gak sama supirnya? Gak kenal. Tapi kenapa saudara mau ikut? Ada di sini yang naik Gojek, bang kenalin nama saya Rika. Hobi saya makan nasi goreng. Ada yang kayak begitu? Nggak ada. Tapi kenapa kita tetap mau ikut Gojek itu padahal supirnya kita nggak kenal? Hah? Karena
Karena kita kenal aplikasinya. Kita udah pakai aplikasinya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ada di sini pulang kantor naik Gojek, nggak nyampe rumah, nyampenya di ujung kulon. Hah? Ada? Nggak pernah, Bapak Ibu pasti nyampe di rumah. Karena kita mengenal aplikasinya. Itu sebabnya siapapun supirnya, kita naik, kita ikut. Karena apa? Karena kita kenal. Itu sebabnya kalau saudara mau hidup berkemenangan di dunia yang gak pasti ini, bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena imanmu yang besar dan dewasa adalah iman yang akan mengalahkan dunia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all, Tuhan memberkati, haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu belajar sesuatu hari ini? Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Oh Tuhan, Kau tempat penghiburan, penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah, oh Tuhan, Tuhan. Hidaralama ya ralama ya ralama ya ralama. Bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi sama-sama katakan, come on. Sungguh indah Kau Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa pergumulan kami kepada Engkau ya Bapa. Kami bawa ketakutan kami. Kami bawa kekhawatiran kami. Karena kami percaya Engkau tempat penghiburan kami. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapak Ibu boleh buka mata, Bapak Ibu boleh lihat saya.
Menurut Bapak Ibu, menurut kacamata dunia, menurut orang dunia, orang yang kerasukan setan, orang kusta, murid-murid Yesus, mereka layak ditolong, disembuhkan, dipulihkan menurut kacamata dunia. Layak? Hah? Mereka gak layak dipulihkan. Mereka gak punya iman. Iman mereka kecil. Iman mereka bercampur dengan keraguan. Halo? Tapi kenapa Yesus tetap memulihkan, menyembuhkan, bahkan menolong mereka? Saudara tahu kenapa? Karena Tuhan mengasihi mereka lebih daripada iman mereka. Halo? Karena ada kalanya ketika kita berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan badai, iman kita bisa hilang Bapak Ibu. Halo? Menurut Bapak Ibu, pendeta, iman bisa hilang gak? Kalau soal pendeta saudara cepat jawabnya, bisa. Bisa? Wah, itu kan semangat. Iman saya juga bisa hilang Bapak Ibu. Halo? Kalau saya ditelepon orang, Pak Pendeta, tolongin dong Pak, ada keluarga saya Pak di rumah sakit. Tolong Pak, datang Pak, doain Pak. Bisa gak Pak? Saya bilang bisa, oke saya datang. Begitu sampai di rumah sakit, buka kamar. Saya lihat orang yang sakit. Kalau yang sakit, badannya udah kurus kering, kulit udah keriput, rambut udah gak ada. Saya kalau ngelihat kayak begitu Bapak Ibu disuruh doain, saya mau kasih tahu, ini rahasianya. Iman saya juga hilang Bapak Ibu. Halo? Betul gak? Tapi kalau saya disuruh doain, orang sakit batuk pilek, wah saya yakin percaya. Selesai saya doa, pasti sembuh dia. Selesai doa, besok minum obat, banyak istirahat, saya percaya dengan iman. Nggak lama pasti dia akan sembuh. Betul gak? Tapi kalau orang yang sakitnya berat Bapak Ibu, iman saya juga bisa hilang. Halo? Tapi pertanyaannya begini, Tuhan bisa sembuhkan gak orang yang sakit itu? Bisa gak? Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan bisa menyembuhkan bukan karena iman orang sakit itu, bukan karena iman pendeta yang mendoakan orang sakit itu. Tuhan menyembuhkan orang itu karena Tuhan mengasihi dia lebih daripada imannya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Hari ini gak tahu Bapak Ibu, seberapa banyak di antara kita engkau datang dengan iman yang kecil. Bahkan engkau kehilangan imanmu di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita datang kepada Tuhan, iman kita bercampur dengan keraguan-raguan. Siapapun kita Bapak Ibu percayalah, Dia Allah sumber kekuatan. Dia tempat penghiburan dalam kehidupan setiap kita. Ada amin? Saudara mau datang kepada Tuhan dengan iman yang baik dan yang benar Bapak Ibu. Sekecil apapun percayalah pulang dari tempat ini, Tuhan mampu menjawab, mendoakan Bapak Ibu, memulihkan Bapak Ibu, menyembuhkan Bapak Ibu. Yang percaya katakan haleluya. Saudara percaya? Yang percaya boleh lambaikan tangan yang tinggi Bapak Ibu. Yang melambaikan tangan yang tinggi kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, come on. Sungguh indah Kau, oh Tuhan. Sungguh indah Kau,
kami. Penghiburan bagi setiap hati. Bangkitkan iman kami. Ya Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan sama-sama, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, come on, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh Tuhan, berikan kekuatan yang baru, iman yang baru, pengharapan yang baru. Oh Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya. Oh Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Kami terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorakan haleluya, haleluya. Selalu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat Pastor Dieter yang sudah menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih buat perumpamaannya luar biasa. Ini sangat mudah diingat ya kita semua. Terima kasih Pak. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan, setiap kali kita makan roti dan minum cawan, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali. Nah, perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri dan biarlah hari ini, saat ini kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, pergumulan, mungkin dalam kesehatan, mungkin dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, mungkin dalam banyak hal dalam kehidupan kami. Tetap yakin percaya bahwa Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan sangat mencintai kita dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus dan Tuhan mau kita masuk dalam cara yang benar. Mari kita introspeksi diri kita. Kalau masih ada dosa, masih ada hal-hal yang mengganjal kehidupan kita, biarlah kita minta ampun sama Tuhan. Bapak, sungguh kami anak-anak-Mu di tempat ini bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Atas anugerah-Mu, atas limpah segala berkat yang Kau berikan buat kami Tuhan. Sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus Tuhan, perjamuan-Mu sendiri Tuhan. Kami mau makan dan minum dengan cara yang benar Bapak. Kalau masih ada ganjalan, dosa-dosa, hal-hal yang masih menghalangi kami untuk
masuk dalam perjamuan ini kami minta ampun. Yuk Bapak Ibu sekalian, kita ambil waktu ini untuk introspeksi kalau masih ada dosa, kesalahan. Biarlah kita minta ampun sama Tuhan. Kalau ada hal-hal yang mengganjal, mungkin ada kepahitan, ada sakit hati dari orang-orang sekeliling kita, mungkin juga orang terdekat kita. Kita ambil waktu Bapak Ibu sekalian. Bapak, kami mau minta ampun atas segala dosa kesalahan kami, dan juga kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kami mau masuk dalam perjamuan ini dengan cara yang benar Tuhan. Kami mau masuk dan menerima berkat perjamuan ini dengan sempurna Bapak. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri. Apakah masih ada yang belum mendapatkan roti dan anggur? Bisa angkat tangan. Di sebelah kanan mungkin hamba Tuhan bisa bantu. Masih ada yang anak-anak di bawah 12 tahun untuk tidak mengikuti perjamuan ini ya. Siapkan hati untuk masuk perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam dia diserahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dengan ucapan syukur. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dengan ucapan syukur. Kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat ketebasan-Mu, buat kemurahan dan pembelaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pembelaan, penjagaan, pemulihan yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah menerima berkat perjanjian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dipulihkan kembali Tuhan. Kami sudah sembuh Tuhan. Kami sedang berjalan bersama Engkau Tuhan. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi syukur hanya bagi Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kau teramat baik buat kami Tuhan. Kau sudah menyembuhkan kami. Kau sudah memulihkan setiap kami Tuhan. Kami sudah menerima berkat yang terbaik daripadamu Tuhan. Segala aspek kehidupan kami tahu Kau sudah memulihkannya Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi hari ini
malam hari ini Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang studi Tuhan, yang bekerja Tuhan, yang berusaha Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka Tuhan Kau buat baik, berhasil Tuhan. Dimanapun Kau menempatkan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, kami yakin percaya mereka akan menjadi terang, menjadi garam untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pastor Dieter yang sudah menyampaikan firman di tempat ini. Tuhan berkati, urapi Tuhan, penggembalaan, pelayanan dimanapun Tuhan tempatkan Tuhan. Biarlah Tuhan terus urapi Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, terus Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupannya. Dimanapun melayani Tuhan, kirimkan terus jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan berkati seluruh keluarganya juga Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan. Pastor Niko juga Tuhan, kiranya penyertaan, pembelaan Tuhan juga menyertainya terus. Berikan kesehatan yang baik Tuhan, berikan pengurapan, pewahyuan yang baru Tuhan. Sehingga terus Tuhan visi misi yang besar Tuhan taruhkan di dalamnya. Sehingga kami Tuhan dalam menghidupi kehidupan kami bisa mengikuti dan menjadi meneladani kehidupannya Tuhan. Berkati Tuhan GBI Sukawarna ini para wakil gembala Tuhan. OTP juga terus penyertaan Tuhan buat mereka Tuhan, buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami Tuhan berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami tahu Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kami tahu Kau menggenggam Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk para pimpinan negeri ini Tuhan. Untuk Presiden Prabowo juga wakilnya Tuhan. Untuk para menteri Tuhan. Untuk para TNI Polri juga biarlah mereka bisa memimpin negeri ini dengan baik Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang keluar dari negeri ini merupakan benar-benar rencana Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami tahu Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Sore hari ini juga Tuhan berkati kehidupan mereka Tuhan. Penyertaan Tuhan juga sempurna buat setiap jemaat Tuhan. Minggu-minggu ke depan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntunan Tuhan senantiasa nyata buat setiap kami. Langkah-langkah kehidupan kami senantiasa ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami sebentar juga akan meninggalkan tempat ini. Kami tahu Tuhan rindu untuk mencurahkan berkat buat setiap kami. Mari kita angkat tangan, kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun kehidupan saudara dan saya. Mulai hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang menerima dan percaya mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.